Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah perancangan website dengan judul Hydro Web. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Alhana, NIM 1924 10 10 30 70, asal Prodi Informatika. Dan saya sendiri Muhammad Sandi Jayanto, NIM 1924 10 10 30 64, asal Prodi Informatika. Nah, pada bagian pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang tentang website yang kami buat. Pada bidang pertanian, merupakan salah satu sumber daya mata pencaharian utama masyarakat di Indonesia yang tertinggi selain nelayan, karena Indonesia itu sendiri termasuk merupakan negara agraris yang mengedepankan hasil pertanian di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu akibatnya banyak terjadi ketidakseimbangan antara pemerintah dan para petani untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia. Nah, kita mengajukan masalah yaitu masyarakat sulit untuk memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada pertanian, terutama kegiatan penyuluhan dan informasi yang mengedepankan teknik pertanian terbaru dan modern yang kita itu tertinggal dari negara-negara maju seperti negara Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan lain-lainnya. Sehingga agar masyarakat mampu untuk meningkatkan hasil pertaniannya, kami mengembangkan sebuah website pertanian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi secara valid dan akurat dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya pada bagian rumusan masalah, berdasarkan apa yang sudah kami paparkan pada latar belakang itu dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimana kami membuat sebuah website yang berisikan tentang informasi-informasi dalam hal dunia pertanian yang tidak terbatas hanya dalam informasi dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri, terutama pada bagian negara maju yang telah kami sebutkan kami. Selanjutnya yaitu tujuan atau solusi dari pembuatan website ini yaitu untuk memudahkan masyarakat ataupun petani-petani yang ada di Indonesia untuk mencari informasi seputar dunia pertanian, yaitu kegiatan penyuluhan, terus informasi-informasi untuk mengembangkan teknologi pertanian yang sudah lebih maju, dan diharapkan dengan adanya website kami ini untuk tujuannya untuk meningkatkan hasil pertanian yang berkualitas di Indonesia agar bisa bersaing dengan negara luar dan meningkatkan kualitas tanpa meragukan kualitas yang dihasilkan pada sektor pertanian yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya saya Muhammad Sandi Jayanto, NIM 1924 10 10 34, asal dari Prodi Informatika, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Agung Rizky Alhana tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi dari website yang kami buat. Nah, lebih lengkapnya langsung bisa membuka di Google. Nah, di sini kami sudah mengupload di hosting yaitu namanya hydroweb.000webhostapp.com. Nah, bisa dicek di sana. Nah, di kiri inilah tampilan awal dari website kami apabila kalian membuka link tersebut. Nah, di kiri atas ini adalah logo dari website kami yaitu bernama Hydroweb. Dan di kiri ini ada fitur search untuk mencari apa yang ingin dicari oleh user, dan di bawah ini ada tulisan yang menggunakan dengan JavaScript, yaitu tulisan selamat datang di Hydroweb. Tulisan ini akan terus mengulang seperti ini, dan di bawahnya ini ada penjelasan tentang kalau website ini semuanya tentang pertanian. Nah, di bawah ini terdapat menu home, about, contact, help. Nah, apabila kursor didekatkan maka tulisan itu akan berubah warna. Nah, dan selanjutnya di bawah ini adalah materi-materi yang terdapat rangkuman materi yang terdapat di dalam website yang kami buat. Nah, apabila gambarnya didekatkan maka akan mengalami zoom atau scale dari gambar tersebut akan berubah. Yaitu untuk tulisan juga seperti itu.
Selanjutnya itu di sini kita akan membuka menu About Us. Nah, apabila kita mengklik menu About Us akan menuju ke dalam halaman About Us. Nah, di kiri atas sama terdapat logo dari website kami, di kanan atas sama terdapat menu Home, Contact, Help, dan apabila kursor didekatkan, maka warnanya akan berubah. Di sini ada tulisan selamat datang di About Us Hydroweb. Nah, di sini terdapat penjelasan tentang website kami, yaitu Hydroweb merupakan sebuah web yang berisi tentang informasi dan berita-berita seputar pertanian yang ada di Indonesia. Nah, di bawah ini terdapat footer untuk Copyright 2020 Hydroweb. Selanjutnya kita akan membuka menu kontak. Nah, di menu kontak ini terdapat terdapat 4 sosial media atau user dapat menghubungi kami melalui kontak ini, yaitu pertama melalui Instagram, kedua Facebook, ketiga Gmail, keempat nomor telepon ini bisa menghubungi. Nah, sama seperti sebelumnya, apabila kursor didekatkan maka warna dari tulisan akan berubah. Untuk logo juga seperti itu. Di bawah ini terdapat footer juga. Selanjutnya yaitu menu Help. Di menu Help ini kita bisa melaporkan seperti penyalahgunaan atau melakukan pertanyaan apabila ada yang tidak paham di materi yang kami buat. Di bawah ini terdapat footer, dan selanjutnya yaitu ke menu Home lagi, dan apabila kita mengklik salah satu dari ini, maka nanti akan membuka halaman untuk materi. Nah, di halaman materi ini terdapat judul dari materi kita. Di kanan ini terdapat menu untuk search. Inilah gambar untuk materi yang akan dibahas. Di sini adalah penjelasan dari materi yang dibahas. Di kanan ini kayak apa ya? Contoh dari judul-judul materi yang ada di website kita. Di bawah terdapat juga footer. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur yang namanya responsif. Nah, di sini adalah tampilan HP. Di sini juga tampilan iPad. Seperti ini. Selanjutnya hanya ini adalah contoh, semuanya sama seperti itu. Dan sini adalah tampilan untuk Help. Sini untuk iPad sama. Dan selanjutnya yang untuk HP. Kok gini? Seperti ini. Sekian. Dan selanjutnya itu membuat fitur. Nah, di sini kita menjelaskan kalau website kami itu menggunakan kode HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk HTML kami ini mengembangkan sebagai tampilan awal dari struktur website kami, CS untuk mempercantik dan membuat sebuah website yang responsif, dan selanjutnya JavaScript untuk membuat menu tulisan yang berjalan, dan juga di menu ini kita menggunakan menu di Help. Apabila kita mengklik menu ini, nah maka akan muncul submenu. Apabila kita mengklik X, maka submenunya akan terclose. Nah, seperti itu untuk JavaScript. Dan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu pada bagian kontribusi atau yang kontribusi untuk membuat website atau fitur-fitur yang ini. Nah, untuk kontribusi website kami ini hanya dibuat oleh 2 orang saja, oleh saya sendiri dan teman saya Muhammad Arisandi. Karena diperbolehkan maksimal hanya dalam satu kelompok itu hanya 2 orang. Nah, pembagian tugas ini yang pertama kali kami lakukan yaitu menentukan tema dan perumusan masalah.
sehingga kami dapat menemukan solusi atau penyelesaian masalah yang kami buat dengan solusi yang efisien dan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya kami juga membuat beberapa fitur, yaitu yang antara lain yaitu pencarian pada menu home, menambah, menghapus, atau mengedit berita materi. Selanjutnya fitur pertolongan atau help, yang dimana yaitu tim customer help ini untuk membantu permasalahan dan kendala yang Anda atau pengguna alami pada dunia pertanian yang akan bertransisi ke arah pertanian yang modern yang sangat menjunjung komunikasi dua arah. Nah, dari fitur-fitur di atas itu hanya 2 orang saja yang terlibat dalam pembuatan fitur tersebut, yaitu saya sendiri dan teman saya Muhammad Arisandi Sayanto. Selanjutnya yaitu Dan selanjutnya di sini saya akan lanjutkan penjelasan yaitu histori GitHub. Nama saya itu Muhammad Sandi Jayanto, NIM 1924101034. Nah, di histori GitHub ini seperti ini. Nah, lebih baiknya kita langsung membuka di GitHub-nya langsung. Nah, di GitHub-nya langsung ini pertama yaitu di sini ada materi yang kami upload. Di kiri atas di about ini ada website yang kami link website. Nah, di bawah ini kenapa terdapat kontributornya 3? Nah, awal pembuatan materi ini, awal pembuatan website ini, nah, laptop teman saya yang bernama Agung ini mengalami masalah atau mengalami error, tidak bisa digunakan, sehingga teman saya Agung ini meminjam laptop kepada temannya yaitu bernama Raffi. Nah, di saat meminjam laptop ini, ada sedikit masalah atau kendala, atau Agung ini lupa untuk meng-logout akun GitHub-nya temannya itu yang bernama Raffi, sehingga langsung masuk di dalam GitHub kami, repositori kami, sehingga kontributor kami terdapat 3. Nah, di README kami itu terdapat penjelasan tentang tugas kami dan juga website kami, dan di bawah ini terdapat juga link website yang kami upload ke dalam tadi yang saya jelaskan, dan juga di sini terdapat kontributor yaitu Muhammad Handi Jayanto dan juga Agung Rizky Alhana. Sekian, dan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Sandi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agung Rizky Alhana. Nah, untuk yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Nah, website HydroWeb ini kesimpulannya yaitu tujuan utamanya yaitu dirancang untuk mempermudah para petani yang ada di Indonesia untuk mengakses seluruh informasi yang ada dalam dunia pertanian yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Terutama untuk mempermudah persaingan antara hasil pertanian yang ada di Indonesia sendiri dengan negara-negara yang sudah maju seperti negara Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain. Sehingga para petani itu dapat dimanfaatkan yang ada di Indonesia untuk belajar dan mengembangkan pertaniannya sendiri agar mendapatkan hasil yang meningkat, berkualitas, berkuantitas, serta bersaing dengan hasil pertanian yang ada di negara luar. Nah, dengan memanfaatkan teknologi internet juga menyampaikan informasi yang dapat lebih luas tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan lebih mudah untuk mendapat aksesnya kapanpun dan dimanapun. Sehingga dengan kami berharap pengembangan website HydroWeb ini akan berguna untuk pertanian yang ada di Indonesia dan pertanian-pertanian agar bisa bersaing dengan pertanian yang ada di luar negeri dengan melakukan transisi ke pertanian yang modern dengan mengandalkan teknologi yang sudah dikembangkan oleh negara-negara maju seperti negara tersebut yang sudah saya sebutkan. Dan selanjutnya yaitu tentang pendapat pribadi kami sendiri tentang teknologi website. Nah, dimulai dari saya Muhammad Arisandi Jayanto. Nah, tentang menurut saya sendiri website itu seperti apa nantinya. Nah, website ini nantinya ini akan mengalami banyak perubahan. Misalnya akan mengalami perubahan seperti menjadi lebih baik untuk terdapat banyak animasinya, dan penggunaan juga semakin mudah, tambah user friendly, dan juga misal ada penambahan seperti menggunakan kayak VR atau yang lainnya gitu, dan juga
website ini yang pendapat saya sendiri, website ini nanti akan menjadi lebih baik lagi. Banyak fitur-fitur yang akan bisa digunakan. Nah, dan selanjutnya itu pertanyaan tentang website. Apakah apabila ada kayak wirausaha, mau dibuat wirausaha apa dengan website? Nah, di zaman sekarang ini kan juga terdapat banyak kayak pembuatan kayak ini, website online shop, kayak Gojek online, dan lain-lain. Nah, seperti itu juga bisa dikembangkan. Saya juga kayak berminat membuat kayak online shop gitu, menjual tentang barang-barang yang saya jual sendiri. Nah, nantinya bisa membuat kayak website saya sendiri yang tentang online shop tersebut, yang menampilkan banyak produk yang saya jual dan juga fitur untuk melakukan transaksi dan sebagainya. Sekian dari saya.